A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Saksikan terus tayangan-tayangan video Kitruno Pamungkas. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain juga bisa menonton, dan akhirnya video yang ditayangkan di channel Kitruno Pamungkas ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sahabat Kitruno Pamungkas, jumpa lagi di suasana yang mendung. Ya, saat ini saya berada di The Caravan Cafe dan Resto, tepatnya di Harbor Bay, Pulau Batam. Jadi Harbor Bay ini adalah sebuah pelabuhan yang menghubungkan antara Batam ke Singapura, Batam ke Malaysia, dan sebaliknya. Jadi di kawasan ini kalau teman-teman mau ke Singapura, ya inilah pelabuhan tempat penyeberangannya. Ya, mau kita berangkat ke Singapura atau mau pulang, ya disinilah tempatnya. Jadi kalau teman-teman berkunjung ke Pulau Batam, jangan lupa mampir ke Caravan Cafe dan Resto, tempat nongkrongnya orang Batam. Nah, suasananya ini siang hari teman-teman, sangat indah seperti ini. Nah, kalau malam hari tentunya ya dengan gemerlapnya lampu ini akan semakin indah. Nah, kita akan semakin nyaman duduk atau nongkrong di kafe ini. Nah, inilah sahabat. Jadi di sini dengan kita nongkrong bersama klien, bersama teman, ya, kita akan apa? Akan bisa membuka peluang-peluang. Ya, kita duduk, ngopi, ngobrol, makan-makan. Ini akan membuka peluang positif tentunya. Nah, peluang positif untuk siapa ya? Untuk kita. Nah, karena manusia adalah makhluk sosial yang tentunya hidupnya dari manusia yang lain. Dan disinilah kita harus perlu untuk terus berjuang, perlu untuk terus mengangkat nama baik kita. Kalau kita membuat nama baik itu sangat susah, teman-teman. Maka dari itu kita harus terus pertahankan nama baik kita. Ya, didasari dari apa? Didasari dari kejujuran. Karena hanya kejujuran, ketulusan yang bisa mengangkat nama kita, ya, sehingga kita bisa dipercaya orang, sehingga kita bisa mengekspresikan diri kita secara positif. Karena sesuatu yang kita kerjakan dengan positif, maka hasilnya akan positif juga. Sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 4 zodiak yang berpotensi menjadi bos di masa depan. Untuk menjadi bos itu bukan sembarangan orang. Untuk menjadi orang sukses dan orang kaya itu tentunya tidak sembarang orang. Karena untuk mencapai itu semua yang diperlukan adalah kriteria-kriteria khusus. Orang yang memiliki kemampuan-kemampuan khusus. Nah, dari kemampuan-kemampuan khusus inilah yang mampu mengangkat harkat dan martabat kita. Nah, itu ya sahabat ya. Nah, disinilah ada 4 zodiak yang memiliki potensi untuk menjadi bos di masa yang akan datang. Nah,
Kita akan simak, kita akan bahas potensi apa saja yang mereka miliki sehingga 4 zodiak ini bisa dinobatkan atau memiliki kesempatan untuk menjadi bos di masa depan. Yang pertama adalah Leo. Nah, Leo ini apa? Leo ini adalah sosok yang memiliki karakter yang sangat baik. Karakter yang baik itu apa ya? Karakter yang berguna untuk orang, karakter yang bisa dipercaya oleh orang lain. Nah, hanya kepercayaan lah yang bisa mengangkat harkat dan martabat kita. Nah, inilah yang dimiliki oleh Leo. Dia juga orangnya ramah. Selain itu Leo juga orangnya sangat bijak dan dia juga pengertian. Nah, ini Leo ya. Leo ini sangat pengertian sosoknya. Karena dia sangat pengertian, otomatis apa yang terjadi? Yang terjadi, dia diberikan kepercayaan, ya, diberikan atau dihormati oleh orang-orang yang dipimpinnya. Karena sifat pengertian itu penting. Dia juga disiplin. Nah, disiplin itu juga penting, teman-teman. Kontinuitas itu juga perlu di dalam menjalankan kita kehidupan sehari-hari. Nah, secara kontinuitas itu juga penting. Dan Leo dikenal zodiak yang pekerja keras. Nah, dari kerja keras ini tentunya akan menghasilkan sesuatu yang istimewa, akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan Leo ini sangat berpotensi untuk menjadi bos di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, zodiak yang kedua adalah Taurus. Nah, Taurus ini sosoknya dikenal tulus. Tulus itu ya sesuatu yang kalau dia menjalankan sesuatu, istilahnya dia menyumbang atau memberikan sesuatu, itu dia selalu dijalani dengan ikhlas. Nah, inilah yang dimaksud ketulusan, yaitu apa yang diucapkan sama apa yang ada di hati itu sama. Itulah yang dimiliki oleh zodiak Taurus ini. Selain dia tulus, dia juga pengertian. Nah, pengertian ini penting, teman-teman. Jadi kita harus mengerti, kita harus paham dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena lingkungan yang ada di sekitar kita, ya baik orang-orang yang dipimpin atau atasan kita lagi, itu juga yang kita perlukan adalah sebuah pengertian. Kita harus memahami segala kekurangan-kekurangan yang teman-teman kita, sahabat kita miliki. Kita tidak boleh mencari kekurangan mereka. Yang kita lakukan, apa yang kita lakukan adalah bagaimana kita selalu mensupport, menutupi orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu dengan sikap pengertian. Dan Taurus ini selalu belajar dari masa lalu, dari sesuatu yang tidak baik. Taurus ini selalu belajar dari sesuatu yang selama ini dikerjakan, istilahnya kesalahan-kesalahan. Taurus ini selalu mereview dirinya dan selalu untuk senantiasa belajar. Dia juga zodiak yang dikenal senantiasa menjaga perasaan orang lain. Nah, ini penting. Jadi kita tidak boleh menyakiti orang lain. Kalau kita menyakiti orang lain, apa yang terjadi? Ya, kalau kita menyakiti orang lain, tentunya orang yang kita sakiti itu tidak akan terima. Nah, orang yang kita sakiti tidak terima, akhirnya apa? Nah, itu akan menambah beban dan pikiran kita. Itulah Taurus. Karena memiliki sikap-sikap yang istimewa ini, maka dia berpotensi menjadi pimpinan atau bos di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya adalah Libra. Ini yang ketiga. Libra adalah selalu berpikir yang logika atau logis. Nah, setelah dia berpikir, dicerna semuanya secara logika, maka Libra ini akan mengambil sebuah keputusan. Nah, keputusannya ini untuk siapa? Keputusannya ini selalu berimbang, makanya dia simbolnya timbangan. Nah, ini ya Libra ya. Karena apa? Karena Libra ini kalau mengambil keputusan, dia selalu berimbang, tidak memihak siapa-siapa. Maka dari itu ya, itu tadi Libra secara umum dia sangat disenangi oleh orang banyak, disenangi oleh orang lain. Nah, kalau kita itu disenangi orang lain, maka yang terjadi apa, teman-teman? Yang terjadi ya, segala sesuatu akan mudah kita dapatkan. Makanya inilah Libra ini sangat memiliki potensi yang kuat di masa yang akan datang. Dia disenangi oleh orang, ya, disenangi oleh orang, dan di masa yang akan datang dia akan berpotensi menjadi seorang pimpinan atau bos. Yang terakhir atau yang keempat adalah Scorpio. Nah, Scorpio ini sosoknya dikenal tegas. Karena tegas, nah ini, karena tegas Scorpio ini apa? Scorpio ini dipandang orang memiliki karismatik, memiliki kewibawaan. Nah, biasanya ketegasan ini dibarengi dengan karismatik. Nah, kalau orangnya tegas tapi tidak memiliki karisma ya gimana kan gitu.
Nah inilah penting ya. Nah, selain itu Scorpio juga sangat disiplin. Nah inilah makanya tapuk kepemimpinan atau potensi untuk menjadi seorang bos ini sangat cocok apabila disematkan kepada zodiak Scorpio ini. Nah, Scorpio orangnya juga jujur, dia juga dihormati, selain dihormati dia juga disegani. Karena apa? Karena dia ini zodiak yang tidak mau menunggu. Nah, ini ya Scorpio. Scorpio ini tidak main-main, dia tidak mau menunggu dan menunggu dan menunggu. Jadi yang selalu dilakukan oleh Scorpio ini ya dia senantiasa mengerjakan pekerjaan itu secara ikhlas, secara tulus, dan dia juga penuh semangat. Selain itu Scorpio juga sosok pekerja keras. Nah ini bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya atau orang-orang bawahannya. Nah inilah sahabat Gitruno Pamungkas, 4 zodiak yang memiliki potensi menjadi bos di masa depan. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan semangat kepada 4 zodiak ini dan kepada teman-teman lain yang tidak saya sebutkan pada zodiak ini. Saya minta di sini juga harus terus memiliki semangat yang kuat agar semua keinginan, cita-cita kita ini bisa terwujud, bisa tercipta, dan apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mau ini bisa terbukti. Nah, karena kalau keinginan kita itu bisa terwujud, yang kita dapatkan apa? Yang kita dapatkan yaitu kita bahagia hidupnya. Nah, maka saya pesankan untuk teman-teman, carilah uang sebanyak-banyaknya. Karena dengan uang, Anda sekalian bisa berbuat apa saja. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan video Gitruno Pamungkas ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memotivasi teman-teman sekalian. Jangan lupa tonton terus video selanjutnya, dan semoga kita semua menjadi orang yang berbahagia. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 kamulyaning jagat.